Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu yang ada di SMPN 3 Raja Desa. Kebetulan hari ini mungkin Bapak Kepala Sekolah sedang ada agenda lain, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dalam pelaksanaan pendampingan individu yang kedua tentang perumusan visi sekolah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan kesehatan untuk pelaksanaan diskusi perumusan visi sekolah. Walaupun dalam perumusan visi sekolah ini sebetulnya bukan berarti akan merubah visi sekolah yang sudah ada di sekolah ini. Ini hanya sebagai bahan untuk kita semua bagaimana cara atau langkah yang bisa kita lakukan dalam perumusan visi melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, kemudian prakarsa perubahannya juga nanti kita akan buat. Nah, untuk itu kepada Ibu Nia selaku calon guru penggerak angkatan 11 di SMPN 3 Raja Desa, saya berikan waktu yang seleluasanya untuk memimpin sesi diskusi selanjutnya. Untuk itu dari saya sebagai pengajar praktik yang bertugas untuk membuka sesi diskusi ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini Bu, perkenalan dulu Bu. Oh, belum ya. Karena yang lain sudah pada kenal. Ya, perkenalkan ya Bapak, mohon maaf saya tadi lupa untuk perkenalan diri. Saya ini Nani Daryani Pak. Kebetulan saya berasal dari Tambak Sari Pak, dan instansi tempat saya bekerja di SMP 2 Tambak Sari. Kebetulan dulu Bapak Kepala Sekolah itu bertugas di sana sebagai PLT Pak Iing Solihin gitu. Jantan kantor sasarangan sang Pak Iing. Saat itu punten cekap Bapak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu pendamping yang sudah membuka acara ini. Saya langsung mulai saja pada presentasi saya hari ini. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan pendampingan individu 2, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan. Di sini saya difasilitatori oleh Ibu Riksa Suci Imania dan Ibu pendamping atau pengajar praktiknya Ibu Nani Daryani, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Nia Kurniasi. Tujuan dari diskusi hari ini, melalui diskusi ini diharapkan peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, menilai kesesuaian visi sekolah impian dengan cita-cita yang diharapkan oleh murid. Yang ketiga, menentukan program apa saja yang dapat membawa pertumbuhan murid dari segala sisinya. Di sini untuk nantinya pertanyaan pemantik ada sebuah puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Saya akan membacakannya, namun mohon maaf sebelumnya jika kurang indah atau kurang karena saya bukan penyair ataupun pujangga. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat
Aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Niap itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung-burung perkutut bernyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Luar biasa. Dari puisi yang sudah tadi saya bacakan, di sini ada pertanyaan penganti. Apakah makna yang tersirat dari puisi yang telah saya bacakan? Terima kasih kepada Ibu Lia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membongkar maksud dari puisi tersebut. Tadi saya dengar intinya dari keseluruhan adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman di sini menunjukkan bahwa Indonesia adalah memang negara yang kaya akan budaya, bahasa, dan suku. Tadi diantaranya ada yang katakan, aku tidak lagi mendengar perkutut. Jadi saya mendengar itu adalah Indonesia. Terus lihat samudra, sawah menguning, kemudian lagu dari Maluku. Tapi yang saya dengar itu adalah Indonesia. Nah, secara keseluruhan saya simpulkan bahwa Indonesia kaya akan budaya, suku, bangsa, ras, dan lain sebagainya. Itu semua terkandung dalam Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pemaparan dari makna tersirat ya, dari puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Terima kasih. Kemudian ketika melihat foto di sana, apa yang ada dalam bayangan Bapak Ibu tentang foto, siapakah mereka? Mereka itu murid-murid kita ya Bapak Ibu. Nah, dengan melihat murid-murid kita, apa sih harapan kita sebagai guru terhadap murid-murid kita? Boleh saya meminta pendapatnya dari Bapak atau Ibu. Terima kasih. Ketika melihat murid-murid itu, ya, murid-murid kita di dalam foto itu,
terbersit dalam benak saya. Anak-anak pada ke sekolah tentunya mereka memiliki harapan yang besar, dan kita melihat anak-anak itu, kita apakah bisa gitu ya, apakah kita bisa memberikan sesuatu yang mewujudkan harapan-harapan mereka terhadap kita. Jadi mereka kesini itu tentunya memiliki cita-cita dan juga ingin menjadi manusia-manusia yang nantinya di masa depannya itu menjadi manusia yang seutuhnya, dalam arti bisa bersaing dengan sesama, dengan dunia luar tentunya, karena kita kan sudah dalam era globalisasi. Kemudian juga mereka juga dalam tantangan dunia ini tentunya berat bagi mereka untuk memiliki karakter-karakter yang kuat dan iman yang kuat. Dan tentunya ini harapan kita, jadi kita memiliki kemampuan atau kualitas mewujudkan harapan-harapan murid kita, yang tentunya kita adalah salah satu jalan bagi mereka untuk mencapai cita-citanya. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Lanjut ya. Nah, visi sekolah kita, kita tidak asing lagi dengan visi sekolah kita karena terpampang yang jelas di sana di depan bangunan sekolah kita, bahwasanya visi sekolah kita itu berakhlak mulia, kompetitif, edukatif, peduli lingkungan, asri dan sejahtera. Diakronimkan menjadi berkelas. Visi sekolah yang kita bahas dulu tentang apa itu visi sekolah. Visi sekolah adalah harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Visi sekolah berfungsi sebagai harapan bersama seluruh warga sekolah sekaligus seluruh stakeholder di masa mendatang. Nah, jadi yang tadi terpampang berupa visi ini adalah harapan-harapan ya. Harapan-harapan sekolah ataupun warga sekolah, baik itu terhadap guru ataupun peserta didik ataupun murid kita ya, yang jelas untuk pembelajaran kurikulum merdeka itu pembelajaran berpihak pada murid ataupun pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, di sini melihat dengan visi kita itu ternyata visi kita memang sudah berpihak pada murid, yaitu berakhlak mulia yang ada di profil pelajar Pancasila ya, kompetitif, edukatif, dan peduli lingkungan, asri dan sejahtera. Selanjutnya, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Boleh ini sebagai pertanyaan pemantik, saya juga mau minta pendapat Bapak Ibu di sini. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang diinginkan atau yang dicapai murid? Untuk pertanyaan pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Bu bisa mundur sedikit sekali lagi ke visi ini. Kalau dilihat dari visinya sekolah kita, nah ini sudah menggambarkan ya tentang cita-cita, tentang harapan semua warga sekolah, berakhlak mulia, kompetitif, edukatif, peduli lingkungan, asri dan sejahtera. Terima kasih. Satu lagi akan Boleh? Satu lagi langsung Pak Ilham. apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Tentu ya, dengan visi yang sudah dibuat ini diharapkan bisa menjadi pembeda murid kita dengan murid di sekolah lain. Sudah? Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Betul sekali ya, bahwasannya visi sekolah kita itu sesuai sudah berpihak pada murid, dengan tadi dikatakan bahwasannya edukatif, kemudian kompetitif, kemudian berakhlak mulia. Nah,
Nah, di situ juga kan terpaku dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini juga bahwa memang di sekolah kita itu memiliki pembeda dari sekolah lain, dari visinya, dari kegiatannya, ya nanti juga akan saya paparkan. Apakah visi kita sudah sesuai dengan harapan pada murid, kemudian sudah sesuai dengan cita-cita murid. Nah, di sini saya akan mengajak diskusi mengisi kalimat rumpang. Di antaranya kalimat rumpang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, nah nanti boleh yang seperti apa yang diimpikan nih gitu. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwasannya seperti apa. Nah, di sini nanti saya akan mengajak diskusi untuk mendiskusikan mengenai kalimat rumpang tersebut, dan kalimat rumpang tersebut saya juga sudah sediakan di sana untuk nantinya ditempel oleh argumen Bapak Ibu. Terima kasih. Waktu dan teman saya persilahkan. Tapi ini buku kertas. Ya. Iya. Yang pertama untuk kita memilihkan murid-murid. Ini sadayana kamu. Yos nempelkeun nama abdi pilihnya nama. Ada olahraga sedikit. Yang nomor 1 dulu. Iya, Pak. Jadi boleh itu dari salah satunya, dengan semua yang ada di sini. Ya, jadi kalau mau edukatif itu sesuai visi kita sekolah, apa-apa. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, yang itu kita percaya bahwa murid adalah benih. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu telah menyampaikan ataupun telah mengisi kalimat rumpang yang berupa cita-cita murid di masa depan. Dari keseluruhan yang saya telah baca, bahwasannya cita-cita dan masa depan yang diharapkan Bapak Ibu sudah sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu diharapkan peserta didik yang edukatif, kompetitif, kemudian berakhlak mulia. Nah, semuanya di sini ada terrangkum dalam profil pelajar Pancasila juga. Di sini ada kolaboratif, kemudian mandiri, kreatif, ya. Semuanya yang ada di profil pelajar Pancasila, di visi sekolah kita sudah terangkum dan sesuai dengan harapan dan cita-cita Bapak Ibu untuk murid-murid kita di masa depan. Terima kasih. Kemudian di sini ada visi guru penggerak, yaitu visi saya sebagai guru penggerak di sini, yaitu mewujudkan peserta didik juara, jujur dalam berinovasi, unggul dalam berprestasi, berbudaya, berlandaskan profil pelajar Pancasila, sama yang seperti Ibu harapkan juga tadi pada peserta didik memiliki akhlak mulia dan sebagainya yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian visi sekolah juga ya, berakhlak mulia, kompetitif, edukatif, peduli lingkungan, asli dan sejahtera. Semuanya sudah sama atau sepemahaman dengan harapan Bapak Ibu terhadap murid di masa depan. Selanjutnya di sini karena sudah sesuaiannya visi sekolah dengan harapan ataupun dengan cita-cita peserta didik, maka di sini akan memaparkan program-program yang telah dilaksanakan di sekolah kita sesuai pada keberpihakan pada murid. Di antaranya
beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia. Nah, itu di profil pelajar Pancasila yang pertama. Di sini sudah diterapkan oleh peserta didik kita membiasakan tadarus di pagi hari, kemudian ketika bertemu dan datang ke sekolah menerapkan senyum, sapa, salam, dan santun. Selanjutnya kompetitif ya, sesuai dengan visi sekolah kita ya. Di sini juga ke profil Pancasila bergotong royong, karena suatu kompetisi tidak akan berhasil tanpa adanya gotong royongnya. Di sini ke sekolah kami yang membedakan dengan sekolah lain, Ibu, kita berkompetitif dalam bola voli ya. Karena memang kita bekerja sama dengan klub Kila yang memang peserta didik kita terbiasa menjadi perwakilan ke kabupaten ataupun provinsi. Selanjutnya program edukatif, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Mereka peserta didik dalam pembelajaran aktif untuk mengungkapkan pendapatnya, dan juga edukatif dalam belajar alat seni musik, kemudian seni tari. Kebetulan pembimbingnya Ibu Rini ya. Termasuk juga ke profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Kemudian peduli lingkungan asri dan sejahtera ya, masuk ke mandiri dan kreatif, karena mereka dengan adanya lingkungan asri dan sejahtera, mereka mandiri melakukan hal-hal yang positif, diantaranya mengolah lingkungan menjadi hal yang bermanfaat. Diantaranya ini ada pengolahan pupuk dari kambing yang memang di sini sudah tersedia, karena sekolah kami juga merupakan sekolah adiwiyata, jadi kami memperdayakan atau memanfaatkan hasil dari alam untuk kita manfaatkan menjadi pupuk seperti itu. Jadi tidak membeli dari toko-toko yang memang ada bahan kimianya, tetapi kita memanfaatkan bahan yang ada dengan mandiri dan kreatifnya peserta didik kita. Kemudian bercocok tanam ya, karena memang sekolah kita adiwiyata, diharapkan peserta didik juga mampu melaksanakan ataupun melakukan penanaman ya terhadap tumbuhan-tumbuhan untuk memperindah atau membuat asri sekolah kita. Itu program yang telah kami laksanakan, dan semua program yang telah kami laksanakan telah sesuai dengan visi kita ataupun kita lihat dengan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan di sini menggunakan inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif itu merupakan paradigma berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Kekuatan yang dimiliki setiap anggota serta menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan yang tertinggi. Perubahan yang akan dilakukan dengan penerapan inquiry apresiatif adalah model Bagja. Bagja itu akronim kata dari buat pertanyaan, ambil pembelajaran, kemudian gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Prakarsa perubahan yang saya miliki itu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan melalui pembelajaran ataupun penerapan model pembelajaran abad 21. Nah, maksud saya di sini menghubungkan tadi visi sekolah kita. Nah, karena pembelajaran abad 21 itu merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntut sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Hal ini disesuaikan dengan tuntunan masa depan, di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Nah, karena untuk abad 21 itu diterapkan pada visi kita, memang sekolah ataupun pendidikan harus berpusat kepada murid. Nah, di sini saya juga dihubungkan dengan pembelajaran dan visi. Pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, selanjutnya di sini saya paparkan dari tadi untuk Bagja-nya ya. Di sini tabel Bagja-nya mulai dari buat pertanyaan tadi B yang Bagja B, buat pertanyaan. Di sini apa yang harus dilakukan dalam menciptakan suasana pembelajaran menyenangkan melalui model pembelajaran abad 21. Bisa dilihat oleh Bapak Ibu di layar. Nah, itu berhubungan juga dengan pembelajaran kita. Memang
diterapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kita juga tadi sudah melihat program-programnya yang memang sesuai dengan visi kita yang sudah berpusat pada murid. Selanjutnya dari tadi bagja, jadi A-nya ambil pelajaran, yaitu hal positif apa yang ada pada guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini ambil positifnya dari guru ya, melalui bisa komunitas MGMP ataupun kombel yang biasa kita lakukan hari Selasa pagi dan hari Rabu pagi. Kemudian setiap guru memiliki potensi yang dibawa sejak lahir, mempunyai kreativitas yang beragam. Ya, memang setiap orang itu mempunyai kodrat alamnya masing-masing. Yang ketiga, kolaborasi dengan rekan sejawat sesama guru mata pelajaran. Nah, jadi ada kolaborasi setiap guru mata pelajaran, ada kolaborasi, ada kerjasama untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya ke yang G, gali mimpi. Pertanyaannya, hal positif apa saja yang didapat oleh guru di masa yang akan datang apabila mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mewujudkan merdeka belajar. Tuh, memang karena kita sudah menginjak pada merdeka belajar, jadi dihubungkan kembali dengan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, di merdeka belajar memang kita merdeka, tapi bukan merdeka semaunya, tetapi merdeka pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan kita menuntunnya ataupun mengarahkan apa pembelajaran yang diharapkan oleh peserta didik, tapi teratur dan terarah. Kemudian, bagaimana perasaan kita ketika sudah dapat mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga jelas bahwasanya pembelajaran kita tadi mewujudkan merdeka belajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila ya. Seperti kita ketahui, profil pelajar Pancasila memang selalu diumumkan dalam kurikulum merdeka ini. Selanjutnya ke huruf J-nya, jabarkan rencana. Ya, pertanyaan pertamanya yaitu apa langkah-langkah yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini ada suatu program bagaimana nih suasana pembelajaran itu menyenangkan. Jelasnya tadi dengan pembelajaran abad 21 yang pembelajaran pusat pada murid. Boleh di sini melibatkan diri dalam komunitas praktik MGMP. Nah, nanti di MGMP kita boleh kolaborasi ataupun bisa sharing tentang bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian peningkatan kompetensi melalui diklat workshop ya. Kita menambah ilmu dengan melalui diklat ataupun workshop, berkolaborasi dengan pihak manapun bisa. Nah, untuk hal itu kita bebas memilih apapun ya yang menghasilkan sebuah pengetahuan ataupun pendidikan yang menambahkan kita wawasan terhadap kita sebagai guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Itu kembali kepada Bapak Ibu masing-masing ya, untuk menambah ilmu boleh dari kita mengambil praktisi dari MGMP ataupun workshop ataupun diklat secara online. Selanjutnya dari A yang terakhir di bagja itu A terakhirnya, atur eksekusi. Di sini terdiri dari dua pertanyaan. Apa dan siapa saja yang akan mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan? Yang kedua, bagaimana cara melibatkan dukungan atau sumber daya yang ada tersebut? Kemudian di sini sebagai pendukung ya, sarana prasarana sekolah jelas untuk pendukung utama. Yang kedua, SDM-nya di antara kepala sekolah, rekan sejawat, komite, murid, masyarakat sekitar. Kemudian bisa juga sumber daya alam, lingkungan baik di dalam maupun di luar sekolah. Selanjutnya ada dukungan, motivasi semua pihak. Kemudian menyusun kegiatan pembelajaran yang menarik serta melaksanakan evaluasi dan refleksi dengan kegiatan tersebut. Jelas dari pemaparan bagja tersebut tadi bisa ambil kesimpulan bahwa pembelajaran yang menyenangkan atau yang berpihak pada murid itu memerlukan banyaknya wawasan, ya, banyaknya pengetahuan dan harus adanya kolaborasi dan kerjasama dengan sesama rekan dan juga dukungan dari semua pihak.
Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.